yang patut kita syukuri, karena seluruh nikmat itu dari Allah, minallah ilallah. Seluruh nikmat itu daripada Allah. Apapun yang kita rasakan daripada nikmat itu adalah seberataan daripada Allah dan akan kembali berataan kepada Allah. Minallah ilallah. Minallah jami'an ni'mah, ilallah kullun ni'mah. Dari Allah seberataan nikmat, maka yang patut kita syukuri itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sudah ulun jelaskan semalam, Al-Imam Asy-Syafi'i kada memandang lagi sudah nikmatnya itu. Ayo kita naik pangkat kita sedikit, kada memandang lagi sudah kenyamanan nikmatnya itu, kada itu lagi sudah, karena nikmat itu pun makhluk dan inya pun berhajat kepada Allah. Kita bisi mobil, emang kita berhajat kepada mobil, tapi mobil itu pun inya berhajat kepada Allah. Siapa yang kau mau olah mobil? Manusia aja yang olah mobil aja. Yang mau olah manusia bang siapa? Allah. Jadi kembali akan, jadi Imam Syafi'i itu jasidin, aku pada memandang lagi sudah nikmat Allah terlalu banyak benar, tapi ketika aku mendapat nikmat daripada Allah, yang aku pandang adalah apa yang dipandang oleh Imam Syafi'i? Al-Mun'im, orang yang memberi nikmat. Alhamdulillah aku bisi Tuhan yang memberi aku nikmat. Jadi alhamdulillahnya kada ke nikmat, alhamdulillah aku bisi Tuhan yang memberi nikmat. Itu ma'rifah sudah ngarannya orang itu. Jadi kada lagi sudah, dapat duit, bujur pang duit ini kita perlu lawan duitnya. Tapi amunnya kada dalam kudratnya Allah, pang berharga ka duit ini. Inya pun berhajat kepada Allah. Duit ini pun berhajat kepada Allah. Ya Allah, berataan makhluk. Jadi yang patut untuk disyukuri, kebanyakan orang itu tersyukuri makhluk. Alhamdulillah bisi mobil, jadi itu kita hatinya ke mobil tak. Alhamdulillah tanah tuh ke tanah. Alhamdulillah rumahku payu. Ingatkah lawan Allah? Makanya itu kesimpulan daripada doa imbas sembahyang yang ngacak kita baca, Allahumma a'inni atau a'inna ala dzikrika, qaumi ingat engkau ya Allah. Mengingat Allah dulu, syukrika, supaya syukurnya itu mengingat Allah. Ada mengingat lagi nikmatnya, supaya apa garang? Wa husni ibadatik, supaya ibadah kita itu jadi bagus. Ya Allah, mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, insyaallah lah. Kau pulang mahadiri majlis ilmu, yang berjasa tuh majlis ilmunya kah? Kada mandang lagi itunya sudah. Dia memandang yang memberi nikmat. Oh Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah memberikan aku jalan, memberikan aku hidayah, memberikan aku geretek hati hendak mahadiri majlis ilmu. Itu supaya membarasi yang di dalam, supaya jangan ingkar mungkar. Mungkar itu ada yang zahir, ada yang batin. Mungkar yang zahir itu ya maksiat-maksiat yang berbau yang diharamkan oleh Allah. Ada juga mungkar yang ada di dalam hati. Terkadang kita mensyirikkan Allah, kita kada tahu. Kenapa? Garang kada beilmu. Jaka kada gara-gara sidin tu je. Padahal hatinya kada ingat ke makhluk. Jaka kada gara-gara sidin tu je kada rami kampung. Jaka kada bersambal nih kada nyaman makanan. Yang mulah nyaman makanan tuh kadanya sambal itu bang, yang mulah nyaman. Orang hati supaya bersih bahwasanya yang mengolah nyaman itu lain makhluk, yang mengolah nyaman itu tetap Allah. Tapi Allah menciptakan sebab. Ada yang jadikan Allah Ta'ala tanpa sebab. Nabi Allah Adam, ayo, kada bisi abah, kada bisi mama, berarti diciptakan Allah Ta'ala tanpa sebab. Ada yang dijadikan pakai sebab. Ya kita berataan yang ada di sini ya, sebab abah, tapi itu sebab aja. Hati kita tetap bahwasanya hati kita itu kembalikan kepada ini Allah yang melakukannya. Sudah paham nih toh, maka patut bagi mukmin yang ingin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kembali akan berataan seluruh yang kita rasakan nikmat, pandang yang memberi nikmat siapa? Yaitu Allah. Nah amunnya hati nangka itu nyaman nang hidup telah memandang terus. Jadi amunnya pian dapat musibah,
Pian kada lagi sudah memandang Allah Ta'ala yang memberi nikmat dari pian, sekalipun madharnya itu madhar musibah, nikmat aja tak. Ini sudah memandang Allah Ta'ala baik benar orangnya, kan itu orang bertauhid nang kayak itu. Tohnya kada ada pusang lagi sudah. Kada ada mau pusang lagi sudah. Kenapa? Ini yang dipandangnya hanya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita kawan nang kayak itulah. Ini pandirinya nyaman aja Pang, tapi mah amalakannya liwar ngalihnya. Mainnya hati kada muntung. Ni ulun kau mandirakan muntung aja masing-masing kena dalam hati, jangan tahu ucapakan di hadapan orang nah. Ada orang baik lawan kita, aku kada perlu jasa ikam nih, yang berjasa tuh Allah Ta'ala jajar. Kayak itu kada bagus, itu dalam hati kita, muntung kita tetap berterima kasih lawan orang itu. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh. Amun kita kada berterima kasih lawan orang itu, berarti kita kada maasi lawan Allah. Allah yang menyuruh. Nih yang kayak kuitan aja, anishkur li, napa imbahnya? Walidaik, terima kasih lawan aku jalan Allah Ta'ala. Walidaik, perlukah kita berterima kasih lawan abah, padahal yang berjasa hanya Allah? Itu pandangan hati. Tetap aja kita bakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh. Amun kita kada bakti, bertauhid aja, tauhidnya bujur sudah. Tauhidnya tuh bujur aja sudah. Abah Najin sidin berhajat juga lawan Allah. Sidin pun Allah Ta'ala juga yang menciptakan. Maka itu kalau lah. Tapi hati kita tetap kepada Allah, bahwasanya yang berjasa hanya Allah, yang memberi nikmat hanya Allah. Abah ini perantaraan, tetap kita hormati. Amun kita kada menghormati, berarti kita kada maasi jar Allah. Amunnya kada maasi, jadi diadab Allah Ta'ala kan. Nah nangka itulah. Pandangan Imam Syafi'i lah, kada memandang lagi sudah nikmatnya, yang dipandangnya yang memberi nikmat. Nah neta, itu kau mengamalkan pian, nah itu jin bawa bulik nah. Itu aja, itu ngalih benar diamalkan pian. Makanya kita berdoa terus lawan Allah, imbah sembahyang. Ya Mu'adz inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku tuh cinta lawan ikam ya Sayyidina Muhammad. Wala tada'anna fi kulli duburi shalah. Kenapa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Jangan sampai ikam tertinggal imbas sembahyang 5 waktu. Amalkan. Ijazahnya pengguru aja. Kalau sampai ijazahan itu langsung dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan apapun yang dari Sayyidina Muhammad itu amalkan. Tapi amun nak ijazah Bang, bagus pulang. Itu ngarannya musalsal bil mahabbah. Pian datang wadah guru mahabbah. Musalsal hadis, musalsal bil mahabbah. Kena guru tuh menyambat, aku cinta lawan ikam. Kena inya ni mah ambil dari gurunya menyampaikan tujuan, aku cinta lawan ikam, jangan tinggalkan imbas sembahyang 5 waktu. Napa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Katalah. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, insyaallah lah. Syukur yang bujur-bujur syukur. Syukur yang bujur-bujur syukur. Ketika orang itu bersyukur, ingat kepada siapa yang menyuruh bersyukur, dan ingat kepada orang yang memberi nikmat supaya kita bersyukur. Nah itu tadi. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, ini tanda kita bersyukur. Alhamdulillah kita kawa hadir majelis ilmu di dalam rumahnya Allah. Ulanglah kada ada nikmat yang paling luar biasa bagi orang yang kenal lawan Allah ketika inya kawa duduk di rumahnya Allah. Telah diriwayatkan bahwa telah ditunjukkan kepada manusia di negeri akhirat bahwa waktu 24 jam di dunia berupa 24 almari. Almari itu ya lemari. Dalam kitab yang aslinya tuh khazain. Khazain itu lemari-lemari lah. Allah Ta'ala tuh ada mempunyai gudang. Lemari lah, ini almari lah. Sebanyak jam-jamnya, sejam berapa? 24 jam. Berarti sejam-jamnya, berarti di dalam riwayat itu ada 24 lemari. Setiap hamba tuh kena di hari kiamat, pian tulah kena di hari kiamat ada mempunyai 24 lemari. Kenapa jadi 24 lemari? Karena per jamnya 20 Ia melihat saat dimana ia melakukan ketaatan kepada Allah, ibarat lemari yang penuh dengan cahaya dan sangat
Dan saat di mana ia mendurkahi Allah Subhanahu wa taala ibarat almari yang penuh dengan kegelapan. Jadi 24 jam itu 20 lemari, lemarinya tuh ampun Allah. Berapa umur kita, misalnya 70 tahun, umur kita 70 tahun. Kayaknya dihitung per jam di setiap lemarinya tuh ganal. Sebuting lemari akun kita bisikinnya 24 lemari. Jadi kita melihat ketika kita taat kepada Allah, lemari itu penuh dengan cahaya. Oh, ada kena lemari yang sebuting itu kena gelap. Oh, itu tanda maksiat kita kepada Allah. Oh, ada kena lemari itu kosong, kada berbuat maksiat, kada berbuat taat. Nah, itu tuh maksudnya. Ini menjelaskan kita supaya kita itu menjaga umur kita ini. Nah, ya Allah, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah lah dalam taat bi ibadah istiqomah. Jadi Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad yang mengarang ini juga di dalam kitab Sabilul Ibtikar bahwasanya fase atau umur itu ada 5 tingkatan. Sebelum kita membahas masalah inilah, ada umur itu ada 5 tingkatan dari Habib Abdullah bin Ali Al Haddad. Umur yang pertama itu ketika diciptakan Nabi Allah Adam oleh Allah. Ketika Nabi Allah Adam itu diciptakan, ditiup ruh di dalam sulbi Nabi Adam, itu kita berataan seluruh makhluk. Makanya di dalam Al-Quran apa aja? Alastu birabbikum qalu itu kita umpatan jua bala. Makanya setiap orang itu ketika lahir inya itu suci. Kenapa garang? Karena setiap orang yang lahir mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu inya sebelum inya lahir inya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berataan kita nih sebelum kita lahir sudah mengucapkan bala alastu birabbikum ya Allah taala, apakah aku ini Tuhan ikam? Apa jadi kita berataan qalu bala. Berarti kita ini usia itu pian ajib. Keajaiban usia itu. Nah, jadi usia kita tuh sebelumnya usia kita itu di alam ruh tuh panjang benar. Ayo pian, mulai Nabi Allah Adam sampai ini tahun berapa nih? 1000, mau berapa ribu tahun sudah? Umur kita tuh berapa ribu tahun mulai Nabi Adam sampai kita keluar, emang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala kita keluar tahun ini berapa sudah umur kita? Itu panjang benar Allah, panjang umur kita. Lalu kena fase yang kedua, umur kita yang kedua ketika kita dilahirkan oleh mama. Keluar kita di parut mama nih sampai kita meninggal kan setumat benar tuh waktunya. Fase yang pertama tuh lawas benar. Fase yang kedua dari Sayyidina Muhammad, umur umatku itu kada lebih kebanyakannya 63 sampai 70. Amun di atas daripada 63 atau di atas maginya di atas 70 itu sudah dapat bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Sadar enggak ya sudah berbuat taat. Nah, jadi masa yang pian merasa kada zaman ini setumat benar kalau lah sebulan itu nang kaya semingguan aja. Ya kah? Itu kena kada kerasaan berumur bertambah betuha muya apa lagi jalan Allah taala hendak beramal soleh. Maka fase yang kedua ini kena menentukan fase yang 3 sampai 5. Ayo, yang nomor 2 ini penentuan kita nih. Nah, makanya modal pertama untuk fase yang kedua, umur ketika kita dikeluarkan dari parut mama, usia kita dari umur 1 hari sampai kita meninggal dunia, modal pertama ya umur. Amun umur habis modal. Orang berjualan kok ada modal kayak apa? Habis sudah. Kada kalau laginya berjualan. Kita modal kita pertama apa? Kada duit, kada. Modal kita pertama umur, makanya digunakan modal itu yang bagus-bagus supaya berujung. Kayak apa caranya supaya berujung? Umur itu dibawa kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat gasan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membahagiakan hati baginda Muhammad. Ini beniat yang hadir, beniat ya Allah saja kau hadir di majlis ini ya Allah hendak membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur yang paling bermanfaat ketika umur dibawa gasan sesuatu yang membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sudah tuha, minta maaf lah. Yang tuha-tuha ulun minta maaf. Ini insya Allah berataan ahli surga, berataan yang tuha-tuha ini. Sudah tuha tapi khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebagus-bagus kalian panjang umurnya
bagus amalnya. Sadangai sudah yang tuha-tuha tuna. Entah maaf laulun lah kada menasehati kada. Bubuhan pian lebih tahu, tapi kita fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mengingatkan aja karena jar Allah taala apabila diingatkan bermanfaat. Amunnya marami bener, amunnya tuha tu pian berdua laki bini itu nah, amunnya sudah tuha lah berdua laki bini saling wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bantu membantu dalam taat beribadah. Subuh tolakan ke masjid, sa surga tu bang berdua laki bini lah. Kena sampai waktu apa isyraq sembahyangan, isyraq bahaji berdua. Siapa yang sembahyang subuh 2 rakaat, batu duduk di tempatnya berwirid sampai waktu isyraq, lalu inya sembahyang isyraq kada bepandir dunia, maka pahalanya diberikan Allah taala pahala haji tambah kan sugih padahal umat Sayyidina Muhammad amunnya tahu ilmunya. Batu pulang kena sembahyang duha, kena waktu duhur tolakan pulang, biar pakai sepeda ontel aja ya, tapi rami kenapa garang inya ta'awun membantu satu sama lain. Dan itu aja sudah digawi, sudah kenapa memikirkan dunia lagi sudah? Ini nah, mulai umur pemulaan dari Nabi Allah Adam sampai detik ini umur kita sudah ribuan tahun. Umur kita tuh ribuan tahun, kadangnya ini aja umur kita. Ini jar Habib Abdullah di dalam Sabilul Idzikar. Kena imbah kita meninggal dunia, itu pasnya pulang umur kita panjang pulang sampai kada terhitung lagi sudah umur kita. Itu keajaiban usia. Tapi usia yang setumak ini nah yang menentukannya. Digunakan gasan apa? Bermanfaat kada berkhidmah kada gasan dakwahnya Sayyidina Muhammad. Berdakwah berkhidmah garang gasan apa? Gasan menghidupakan pulang ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai asar tolakan pulang ke masjid. Rami benar. Sampai maghrib pulang tolakan pulang, menghadami isya baca yasin, waqiah, tabarak. Kena isya sembahyang berjamaah pulang. Jangan luput daripada sembahyang jamaah mun sudah tuha. Sayang pian, sayang. Kena ada majelis tolakan berkendaraan berdua. Rami benar itu dunia seisi-isinya, ampunnya aja tuh surga dunia itu. Ulun jen kau mahayalakan seandainya kawan yang kayak itu nah, waktu anom kawan yang kayak itu. Tapi amunnya belum kawin kada kawapang lagi lah. Bawa ading, pelampiasannya ading, bawakan belajar dulu sebelum terjun. Tulakan, itu rami benar pian nang kayak itu nah. Akhirat aja sudah. Akhirat ya Allah, mudah-mudahan umur kita bermanfaat insyaallah lah. Itu fase yang kedua, mulai kita keluar dari parut mama sampai meninggal dunia, di situ penentuannya kena. Ya Allah, mudah-mudahan umur kita gasan taat beribadah kepada Allah lah. Nah, fase yang ketiga itu kena di mana? Di alam kubur. Itu kena hasil daripada fase yang kedua, masa kita yang kedua tuh nah. Kena dalam kubur tarang. Ini pian lah. Yakin aja nah. Pandir aja tuh jar, kulitnya wara jar aja kada bapak. Rasakan aja kena. Pian hadir nih nah. Memeriahkan rumahnya Allah dulu pertama kali majelis di An-Nur. Pernah ulun singgung sudah. Pian meramiakan rumahnya Allah, baniyat ya Allah ramiakan rumah ulun kena dikubur ya Allah. Hasilnya tuh kena pian itu dalam kubur. Kuncinya husnul khatimah dulu kena ta. Imbah husnul khatimah hanya pian merasakan kenapa garang pian meramiakan rumahnya Allah. Pian tulah hadir meramiakan rumah orang sugih, meramiakan dengan apakah dengan keahlian piankah meramiakannya, pastinya memberi pian ganjaran ratusan juta. Meramiakan kayak apa mun kita meramiakan rumahnya Allah. Beniat yang hadir beniat kita berataan ini memeriahkan rumahnya Allah di masjid kalau meramiakan rumahnya Allah, ya Allah yang hadir ya Allah, ataupun yang kada hadir tapi ini hendak hadir ya Allah. Karena mereka hadir gasan meramiakan rumah Engkau ya Allah, kami berdoa ya Allah di rumah Engkau ya Allah, ramiakan kena kubur kami ya Allah dengan cahaya, dengan rahmat dan dengan karunia Engkau yang terbesar ya Allah. Jadi kebun-kebunan syurga kena. Tapi
kesempatan itu ada di fase yang kedua. Lalu fase yang ketiga di alam kubur. Fase yang keempat kena bangkit di dalam kubur. Uman itu berapa ribu tahun kita umur kita tuh, itu usia aja tuh. Kita bisa umur kadinya umur kita nih sampai kita lahir sampai mati aja kada mulai Nabi Adam kita bisa umur sudah. Ayo panjang kalau umur nih. Bangkit. Itu kena kenyamanan di dalam kubur sudah. Mas tuh matinya aja. Ada kerasaan bang yang ribuan tahun tuh. Tapi amunnya orang dicatok taruh dalam kubur. Salah satunya orang yang hangit, belum lagi inya ditabuk, belum lagi ini tuntung orang menabuk kubur sudah hangus dah di dalam. Orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu. Orang yang meninggalkan sembahyang 5 waktu dan orang yang menyakiti hamba Allah yang salihin. Tidak. Apalagi solehinnya daripada ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Belum apa-apaan, hangus sudah. Ya Allah, mudah-mudahan dijaga kita daripada adab kubur, insyaallah lah bangun. Nah itu fase yang keempat. Ini buka aja dalam kitab Sabirul Iddikar itu ada fase yang keempat itu kena bangkit di dalam kubur. Itu penentuan juga kena penentuan kita hendak masuk ke dalam surga. Di sana kena ada padang mahsyar. Tuh kinana, pian, ya Allah. Ini kenapa garang Sayyidina Muhammad ini menyambatakan nangka ini supaya fase yang kedua ini bujur-bujur dibawa gasan beribadah kepada Allah. Kena mun hendak nyaman jar Sayyidina Muhammad hendak beramian, hendak berpoya-poya di surga. Hendak berpoya-poya di surga. Makanan kada bayar lagi sudah. Geretek hati aja, nak apa pian? Nak lobster. Ada paling yang nyaman pulang. Nak durian. Ada menukan-nukan lagi sudah. Nah, geretek hati aja duitnya. Anak menyambatakan masalah bidadari kalau pindah tersinggung pun bebinian. Bidadari banyak di sana kena. Ada istilah cemburu-cemburu lagi sudah. Yang berkhidmah ke kanakan-kanakan halus yang bungas-bungas, mau hanya berseri-seri. Itu yang berkhidmahnya. Rumahnya kita seikung orang yang paling rendah kena masuk ke dalam surga. Lain itu surga Firdaus yang paling rendah. Nih bumi ini dunia nih 10 kali lipat. Mau kita ke Amerika juga jauh banget, tapi kadang kita kena pakai buruk. Hendak ke sana ke ujung sana melihati rumah misalnya melihati tak sampai ujung sedetik yang sampai geretek hati ya. Di situ kena berpoya-poyanya. Di sini Bang berpoya-poya kita gasan menghidupkan rumahnya Allah, hadir di majelis ta'lim. Itu Bang. Adanya apa Bang? Berpoya-poya kita memuji Sayyidina Muhammad SAW. Berpoya-poya kita pulang menghadiri acara haul-haul para aulia Allah Subhanahu wa taala. Itu poya-poya kita di dunia. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena pulang pas yang keempat itu kita mengambil apa nih? Mengambil kitab kita tangan kanan ke tangan kiri kah? Mudah-mudahan berataan mengambil tangan kanan berataan insyaallah lah menjadi ashabul yamin kita insyaallah lah kada ashabul shimal insyaallah. Kena pulang timbangan, pulang mizan. Itu percayakah kada pian? Itu jar Sayyidina Muhammad. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah taala sudah menyebutkan itu berataan. Tapi kebiasaannya manusia itu memahami agama caranya itu tepaling. Kenapa garang? Karena agama itu sedikit di dalam pikirannya dunia yang hibak, makanya memahami agama itu tepaling. Kenapa jadi tepaling? Mementingkan yang kada penting daripada yang penting. Itu jadi tepaling enggak? Asal ngalih benar di majelis ilmu inya tepaling pemahamannya. Yang kada penting malahan digawinya, yang penting kada digawi. Biar nanti jelah. Nih masjid nih nah. Takun aja. Jangan seandainya masjid itu setiap harinya kayak ini. Palinglah subuh berapa orangnya di sini? Berapa kau mali? Sesap ada dua kali. Oh ada sesap. Kenapa jadi kada dua sap? Pinang alih benar kenapa garang? Pemikiran itu tepaling. Padahal amunnya kada tepaling, agama itu yang lebih baik untuk inya.
Inya mementingkan yang penting daripada yang kada penting. Yang kada penting ya guring, kada penting nonton TV, yang kada penting merotet, yang kada penting mencari urusan dunia aja tanpa meniatakan gasan akhirat. Yang kada penting, padahal hadir satu mat setengah jam, sejam, 2 jam, ini yang penting kena gasan pian dikubur dan di hari kiamat kena. Yakin dia, amunnya kada yakin kayak apa lagi dah. Fase yang kelima, jar Habib Abdullah, yang terakhir, imma masuk ke dalam surga selama-lamanya. Mudah-mudahan kita berataan masuk ke dalam surganya Allah selama-lamanya insyaallah, berami-ramian karena kita di sana berdapat ini yang hadir majelis semalam. Kayak apa kabar? Alhamdulillah, aku penuh dengan kenikmatan. Sudahan kayak itu kena ya Allah, bertamu-tamuan pulang karena kita di dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan kada terasai neraka. Enya berdoa tuh pian, jangan ya Allah masukkan ulun ke dalam surga, jangan kayak itu aja. Kalau pina singgah di neraka dulu kena. Masuk aja ke surga tapi singgah dulu. Ya mudah-mudahan kita kada singgah lah, kada singgah ke dalam api neraka. Makanya ulun dulu tuh ada pernah mendengar dari abah guru, singgah di nerakanya bahaya benar. Neraka apa? Neraka dunia. Neraka dunia itu apa gerang? Bisi perasaan merasa. Itu bahaya benar Pak. Sombong, merasa harat, merasa alim, itu neraka dunia tak. Merasa berkuasa, merasa inya yang melakukan, merasa inya yang beribadah, merasa. Makanya jar abah guru, aku berdoa benar ya jadi sidin. Amunnya kada kau ma'amalakan wahini hendak meninggal barang jasidin aku kau ma'amalakan, jangan sampai jasidin sifat merasa itu singgah di dalam hati aku jasidin. Jangan pernah merasa, jangan sampai singgah. Amunnya singgah rasa-rasa itu ya kita singgah juga di neraka kita tak. Ada sombong tapi yang mengucapkan la ilaha illallah kita masuk ke dalam surga ini. Merasa rasa itu makanya minallah ilal, dari Allah kembali akan pulang kepada Allah. Dari Allah yang memuliakan kita, kembali akan yang mulia itu hanya Allah. Dari Allah kita mempunyai pangkat itu kembali akan yang bujur-bujur memberi pangkat itu Allah. Allah memberikan kita ibadah minallah, kita kawah hadir majlis ilmu, kembali akan pulang Allah Ta'ala yang memberikan taufik aku kawah hadir majlis ilmu. Minallah ilallah. Orang bahari guru alilah melajari huruf jar itu min wa ila. Itu orang bertauhid sebenarnya. Minallah ilallah, kembali akan kepada Allah dan berataan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali berataan kepada Allah. Nah, itu tak diberikan Allah Ta'ala kekuasaan di keluarga. Dulunya tanya jadi imam, kembali akan kekuasaan itu berataan ampun Allah. Jangan sampai sedetik aja disini singgah di dalam hatiku ini merasa pak alimnya, merasa bisa kekuasaan, merasa inya yang mendidik, merasa inya yang melajari, merasa inya yang paham, merasa rasa tuh sedetik aja jar abah guru, jangan sampai singgah di dalam hati ulun ya Allah. Amun itu ada kita tersinggah juga kena di hari kiamat, kena di neraka kayak apa kita. Tapi mudah-mudahan kita kada merasa ya Allah, kada ada keperasaan itu, kada ada merasa napa-napa itulah. Dan itu tugasnya adalah tauhid. Dan itu tuh orang yang bertauhid lah. Jangan sampai singgah ya Allah, merasa. Makanya kita rancak tuh merasa di rumah aja Jin. Kita merasa lebih harap daripada bini merasa lebih hebat daripada anak. Itu tuh abah mama berasa berjasa, berasa mempunyai jasa. Yang abah merasa berjasa lawan yang bini merasa berjasa lawan yang anak merasa mahimung akan kuitan. Rasa-rasa itu dihilangkan. Ya Allah jasidin, mudah-mudahan aku berdoa dengan berkat guruku jasidin. Ya Allah jangan sampai singgahkan ya Allah rasa-rasa itu minallah ilallah. Belum lagi kena berjalan, merasainya yang berjalan. Nah itu tinggi lagi pangkatnya itu kena. Yang ada merasa laginya berjalan. Yang menjalankan adalah Allah. Ini yang memberi bersedekah.
Kadang merasa lagi ini jadinya Allah yang menggerakkan aku, Allah yang memberi aku rezeki, berataan kembalikannya ilallah berataan. Makan, nasi ini kayak mengenyangkan. Nasi minallah, kalau lah dari Allah, dari kembalikan pulang ke Allah. Jangan sampai nasi ini perasaan kita ini yang berjasa, ini yang mengenyangkan tetap Allah. Nah, itu itulah itu kias saja ke lain lah. Ya mudah-mudahan jangan sampai singgah rasa-rasa itu dalam hati kita, insyaallah lah, sekalipun ketika kita hendak meninggal dunia. Amun itu dapat jarabah guru, maka karena ketikanya hendak meninggal dunia, Allah Ta'ala berasihakan tauhidnya yang di dalam hati. Makanya nyaman muntung mengucapkan kalimat tauhid. Kenapa? Inya bujur-bujur mengesahkan, menuhanakan kada lain kecuali yang satu orangnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalur yang paling hebat, yang paling istimewa adalah jalur baginda kita Muhammad sallallahu alaihi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Kan kerasaan perkapihan sudah kita. Ya Allah. Mana tadi? Penuh dengan cahaya, dan saat dimana ia mendurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat almari yang penuh dengan kegelapan. Karena kita melihat di dalam lemari kita lah. Nah, ketika kita berbuat taat itu, dengan saat dimana ia tidak melakukan ketaatan maupun kedurhakaan, adalah almari yang kosong tiada berisi apa-apa hingga menjadi besar penyesalannya. Kenapa jadinya lemari ke-24 itu kada bercahaya berataan? Nya penyesalannya pian kena di sana. Makanya bebuhan para ahlillah itu kada lupa lawan Allah. Bebuhan para aulia Allah itu kada lupa lawan Allah. Sedetik aja kada lupa lawan Allah. Kenapa? Jarang sedetik aja itu, jadi sedetik itu kena penyesalannya luar biasa. Jadi bebuhannya kena di hari kiamat. Itu pangkat bebuhan para aulia Allah itulah. Allah, la ilaha illallah. Adapun almari yang gelap, seandainya ia dimatikan ketika memandang kepadanya sebagai akibat penyesalan, tentulah ia telah mati. Seandainya melihat kena penyesalannya itu di dunia ini dibukakan Allah Ta'ala, penyesalan ketikanya melihat lemarinya itu gelap dan kosong, ketika dibukakan di dunia pasti ia mati. Kenapa garang menyesal benar? Ya Allah, kenapa jadi kosong? Ya Allah, kenapa jadi gelap? Maksiat. Seandainya dibukakan Allah Ta'ala di dunia, kenapa aja? Tentu ia telah mati, pasti ia mati. Saking penyesalannya. Orang penyesalan itu sakit hati. Kalau lah penyesalan itu mulainya mati, kan? Kayak apa? Akan tetapi tidak ada kematian di akhirat. Tapi karena di akhirat menyesalnya kenapa? Ini ada kau mati. Majinya banyak kau mati aja ini kan kada kau mati lagi sudah di akhirat. Nah, di situ karena kita bujur-bujur hidup. Siapa yang menghidupkan sunnah Sayyidina Muhammad, siapa yang menghidupkan agamanya Sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala hidupkan kenainya di akhirat dengan kehidupan yang sangat luar biasa. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun akan gembira selamanya di akhirat. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Ya, ini pang pian fadilah orang mahadiri majelis ilmu. Mun kita berdoa sorangan, kada mungkin juga tak ucapakan saban hari nang kayak ini. Tapi kalau kita hadir di majelis ilmu, kada kita yang dikabulkan kalau pindah ke kanan-kanan halus tu nang kayak husna tu nang. Amin, jadi umpatan juara diijabah oleh Allah. Kada tahu. Nah itu untungnya. Ya mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat insyaallah lah. Nah itu fadilahnya, alhamdulillah. Nyajar Allah Ta'ala, aku kada mempermudah muntung seseorang itu berdoa kecuali aku hendak mengabulkan. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat insyaallah lah. Bahagia dunia akhirat insyaallah. Kegembiraan terus bertambah setiap hari. Setiap hari bertambah-tambah teruslah. Sedangkan orang yang mendurhakai Allah, durhaka nih lawan Allah nih, ia pun merasakan kesusahan dan kesedihan yang tidak bisa dihilangkan. Ya kena di hari kiamat kena menyesalnya. Biar sugih di sini, biar senang di dunia, tapi kada tahu-tahu lawan agamanya Allah, kada tahu-tahu lawan majelis yang di sana dibacakan ilmu Sayyidina Muhammad. Inya nafsi-nafsi aja lawan Sayyidina Muhammad nafsi-nafsi aja kena di hari kiamat kena kayak itu juga, atau nafsi-nafsi aja Sayyidina Muhammad sudah. Kenapa kada heran-heranan aku di dunia aja sih Den?
Aku ada aja mengadakan di situ kena pewaris aku aja sih Den. Menyampaikan kalam-kalamku, kada heran-heran, leti kena aja sih Den. Kada heran-heran. Tapi rahmat Sayyidina Muhammad itu pastinya dapat syafaat juga di hari kiamat daripada Sayyidina Muhammad. Maka pilihlah untuk diri engkau, pilih aja pian hendak sengsara. Nah ini kan pian hendak sengsara di dunia kah, sengsara di akhirat kah? Indah kedua-duanya, pian hendak bahagia di dunia kah, bahagia di akhirat kah? Dua-duanya juga ya Allah, hendak bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tapi beramal. Jangan angan-angan aja ya Allah ulun nak bahagia ya Allah di akhirat kena, tapi kada beramal, angan-angan kosong itu jar Sayyidina Ali. Itulah. Maka pilihlah untuk diri engkau mana yang berguna untuknya, mana yang berguna. Itulah. Dan mengangkat derajatnya selama engkau berada di negeri ikhtiar. Maksudnya negeri ikhtiar itu ya dunia, negeri dunia. Ini pian pilih pian hendak umpat jalur Sayyidina Muhammad kah, umpat jalur dunia kah? Ada orang itu ahli dunia, ada ahli akhirat, pian pilih. Pian hendak umpat orang yang akhirat kah, umpat dunia kah? Amun umpat dunia nyamannya satu mata aja, mbah meninggal dunia hangos. Amun yang orang umpat akhirat, selamat inya di dunia, bahagianya di akhirat. Pilih jar Habib Abdullah. Terserah aja lagi sudah. Disuruh sidin pilih. Allah. Karena jika engkau telah mati maka engkau tidak bisa berikhtiar lagi. Sudah mati kan kau lagi sudah. Segeralah beramal jar sidin dan jangan menunda-nunda karena penundaan akan berakibat buruk. Sementara manusia condong untuk diserang berbagai penyakit. Kita tuh kena ada sudah tuha, yaitu makan bubur. Apa jar Habib Farok? Berjalan tak undur-undur, parak masuk kubur. Namun sudah tuh hatu kena paling kada kuat nang kaya anak muda lagi sudah beribadah tetap dan mengalami banyak kesibukan. Nah kena sudah manusia itu banyak diserang kena penyakit lawan kesibukan. Tempulo nang kada sibuk bandar nang kayak ini, ayo kita hadir majelis ilmu nang kayak itulah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita bahagia dunia dan akhirat insyaallah. Mudah-mudahan hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Kita tutup dengan perkataan Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam hikam beliau. Apa jar beliau? Rubba umurin ittasa'at amaduhu wa qallat imdaduh. Wa rubba umurin qalilatun amaduhu wa katsiratun imdaduh. Berapa banyak jasidin umur yang panjang tapi sedikit manfaatnya. Warubba umurin, dan berapa banyak umur yang sedikit umurnya pendek tapi manfaatnya luar biasa. Gasan umat Sayyidina Muhammad, pilih aja kita yang mana, terserah kita aja, terserah bubuhan pian aja lagi. Amunnya hendak bahagia di akhirat, pilih bubuhan jalur akhirat. Siapa yang hendak bahagia di dunia aja, ayo situ urusan dunia aja. Kadusah lagi urus akhirat, terserah aja lagi sudah. Itu pilihan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dan orang kampung kita diampuni dosa-dosanya berataan insyaallah. Dan mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia, ya Allah bahagiakan mereka yang dikubur, ya Allah jadikan kubur-kubur mereka ya Allah kebun syurga Engkau ya Allah. Dan mudah-mudahan kita berataan sukses dunia dan akhirat, mati berataan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam syurganya Allah bighairi hisab bersama dengan Sayyidina Muhammad, karena kada hendak mengalihi kekasih Engkau ya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah bil qabul al-fatiha.